Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmar dengan NIM 2001302302 dari Prodi Teknik Industri kelas A4 akan membawakan materi elektronika industri dengan judul sensor. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sensor. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap segera dikirim kepada bagian konvertor dari transducer untuk merubah menjadi energi listrik. Beberapa jenis sensor yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronik antara lain sensor cahaya, sensor suhu, dan sensor tekanan. Yang pertama, kita akan membahas sensor suhu. Sensor suhu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, termostat. Termostat adalah jenis sensor suhu kontak atau kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungstel, atau aluminium. Dua jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetallic strip. Bimetallic strip tersebut akan bengkok jika mendapatkan suhu tertentu, sehingga bergerak akan memutuskan atau menyambung sirkuit on atau off. Yang kedua adalah termistor. Termistor adalah komponen elektronika yang dinilai resistensinya dipengaruhi oleh suhu termistor, yang merupakan singkatan dari thermal resistor. Ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu PTC, positive temperature convenience, yang nilai resistennya akan meningkat tinggi ketika suhu tinggi, dan NTC, negative temperature convenience, yang nilai resistensinya menurun ketika suhunya meningkat tinggi. Yang ketiga, resistive temperature detector atau RTD. Resistive temperature detector atau disingkat dengan RTD memiliki fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Namun resistive temperature detector atau RTD lebih presisi dan memiliki keakurasian yang lebih tinggi dibanding dengan termistor PTC. Resistive temperature detector pada umumnya terbuat dari bahan platinum sehingga disebut juga dengan platinum resistant thermometer atau PRT. Keuntungan dari resistive temperature detector atau RTD yang pertama adalah rentang suhu yang luas, yaitu dapat beroperasi dari suhu minus 200 derajat Celcius hingga plus 650 derajat Celcius. Yang kedua, lebih linear jika dibanding dengan termistor atau thermocouple. Yang ketiga, lebih presisi, akurasi, dan stabil. Yang keempat adalah thermocouple. Thermocouple adalah salah satu jenis sensor suhu yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan rentang suhu operasional thermocouple yang luas, yaitu berkisar minus 200 derajat Celcius hingga melebihi 2000 derajat Celcius. Dengan harga yang relatif rendah, thermocouple pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua persimpangan junction logam yang berbeda. Keuntungan termokabel adalah yang pertama, memiliki rentang suhu yang luas, tahan terhadap goncangan dan getaran. Yang ketiga, memberikan respon langsung terhadap perubahan suhu. Selanjutnya kita akan membahas sensor inframerah. Sensor inframerah atau IR merupakan sensor berbasis cahaya yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pendekatan dan pendeteksi objek. Biasanya sensor IR digunakan sebagai sensor jarak yang hampir di semua ponsel. Ada dua jenis sensor inframerah, yaitu jenis transmisi dan jenis reflektif. Pada sensor IR, tipe transmisif pemancar IR biasanya LED IR dan detektor IR biasanya fotodiode diposisikan saling berhadapan sehingga ketika objek lewat di antara keduanya, sensor detektif objek tersebut. Jenis sensor IR lainnya adalah sensor IR tipe reflektif. Dalam hal ini, pemancar dan detektor diposisikan berdekatan satu sama lain terhadap objek.
ketika sebuah objek datang dari depan sensor, cahaya inframerah dari pemancar ya dipantulkan dan dideteksi oleh penerima. Sensor ini biasanya terdapat pada telepon genggam dan remote. Kemudian adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik juga termasuk salah satu sensor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sensor ultrasonik merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu objek. Sensor ini biasa bekerja berdasarkan sifat gelombang suara dengan frekuensi yang lebih besar daripada rentang dan dapat didengar manusia. Menggunakan waktu penerbangan gelombang suara, sensor ultrasonik dapat mengukur jarak objek. Sifat pergeseran Doppler dari gelombang suara digunakan untuk mengukur kecepatan benda. Di sensor cahaya. Jenis-jenis sensor berikutnya juga merupakan sensor cahaya. Sensor cahaya juga sering dikenal dengan sensor foto. Sensor bekerja menggunakan resistensi yang dibanding terbalik dengan resisten cahaya sekitar, yaitu ketika intensitas cahaya meningkat, resistennya menurun dan sebaliknya. Ada dua jenis sensor cahaya yang sering digunakan dalam desain sistem elektronik kompleks, yaitu foto diode dan foto transistor. Ada dua jenis sensor ini merupakan tipe sensor analog. Berikutnya sensor asap dan gas. Ini merupakan sensor yang sering digunakan dalam upaya keselamatan. Hampir semua kantor dan industri dilengkapi dengan beberapa detektor asap yang mendeteksi adanya asap akibat kebakaran dengan cara membunyikan alarm. Jika laboratorium sensor asap dan gas digunakan untuk mendeteksi gas dan perbedaan seperti LPG, propana, butana, metana, saat ini sensor asap yang dapat dideteksi asap dan juga gas dipasang sebagian besar di rumah sebagai tindakan pengamanan. Kemudian sensor sentuh. Perangkat elektronik seperti laptop, tablet, dan ponsel pintar menggunakan sensor sentuh di dalamnya. Sensor ini bekerja mendeteksi sentuhan dari jari atau stylus. Seringkali sensor sentuh diklasifikasikan ke dalam tipe resistif dan kapasitif. Hampir semua sensor sentuh modern adalah tipe kapasitif karena lebih akurat dan memiliki rasio signal terhadap noise yang lebih baik. Kemudian sensor kelembapan. Seringkali semua sensor kelembapan mengukur kelembapan relatif atau rasio kandungan air di udara dengan potensi maksimum udara untuk menahan air. Karena kelembapan relatif tergantung pada suhu udara. Hampir semua sensor kelembapan juga dapat mengukur suhu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.